1, 2, 3. Halo semua. Kami dari kelompok 6 ingin melaksanakan praktek video BKP topik tugas untuk teman sebaya kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Prisia Simanjuntak dengan nomor urut absen 25. Saya Setio Rini Winarsi dengan nomor urut absen 17. Saya Cecilia Francisca Brugiting dengan nomor absen 02. Saya Christian Nehemia Shanipar dengan nomor urut absen 22. Saya Mona Sidabutar dengan nomor urut 38. Saya Dina Liana dengan nomor urut 9. Saya Indra Pasca Purwono dengan nomor urut 3. Saksikan videonya. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Saya senang sekali teman-teman dalam keadaan baik. Nah, saya sebagai pemimpin kelompok kali ini mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang udah mau hadir ke kegiatan BKP kita. Nah, sebelum memulai ada baiknya kita mengabsen terlebih dahulu agar kita tahu siapa saja yang hadir dalam kegiatan ini, oke? Nah, di dalam selembar kertas ini nanti diisi namanya, kemudian di sebelah kanan namanya ditandatangani. Semuanya semangat, jangan cemberut. Oke, terima kasih sudah mengabsen. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini, izinkan saya memimpin doa dengan membawakan kepercayaan saya sendiri, agama Kristen Protestan. Untuk teman-teman yang non-Kristen, silakan berdoa masing-masing di dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu hingga kami masih dalam keadaan sehat dan Engkau perbolehkan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan BKP kami. Tuhan, biarlah kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehingga apa yang kami dapatkan nantinya dapat tertanam dalam diri kami, bertumbuh, berkembang, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan nyata kami. Tuhan, berkatilah kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatannya nantinya. Banyak sekali dosa yang telah kami perbuat, Bapa. Kami mohon ampuni itu, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Kami layak juga mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu, Bapa. Amin. Oke, teman-teman, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan BKP ini, kita penting untuk tahu apa sih kegiatan BKP itu. Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. Tidak ada. Oke, izinkan saya menjawab ya. Jadi kegiatan BKP ini teman-teman adalah suatu kegiatan yang nantinya membahas topik umum atau permasalahan umum yang kita rasa penting untuk kita bahas di dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya setelah kita tahu pengertiannya, di dalam kegiatan itu pasti ada tujuannya kan. Nah, tujuan BKP ini dilaksanakan yaitu yang pertama untuk melatih kita berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Yang kedua, melatih kita mengeluarkan atau mengemukakan pendapat seperti saran, ide, perasaan, dan lain-lain. Yang ketiga itu melatih untuk menghargai pendapat orang lain. Yang keempat itu melatih bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan diri sendiri maupun yang disampaikan teman-temannya yang lain. Yang kelima, melatih mengendalikan emosi dan diri sendiri. Yang keenam itu melatih bertenggang rasa. Yang ketujuh itu meningkatkan keakraban antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan tentu saja untuk membahas topik umum atau permasalahan umum yang kita rasa penting untuk dibahas dan relevan untuk kita. Oke teman-teman, sudah mengerti? Sudah pegang. Oke, selanjutnya dalam kegiatan ini ada cara-cara pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu nanti diharapkan anggota kelompok semuanya berani untuk berpendapat secara bebas, spontan, tanpa rasa malu, tanpa dipaksa, tanpa takut dan lain-lain sebagainya. Pokoknya berani begitu.
karena tidak ada pendapat yang salah, jadi jangan takut. Oleh sebab itu jangan ada antara anggota satu dan yang lainnya saling menyalahkan. Kalau misalnya pun ada sedikit kesalahan, kita boleh perbaiki sama-sama begitu. Nah, selanjutnya ketika nanti ingin menyampaikan pendapat, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Ketika sudah diperbolehkan berpendapat, barulah mengeluarkan pendapatnya. Nah, selanjutnya yang kedua, mendengarkan dengan baik ketika ada teman lain yang berbicara atau berpendapat. Yang ketiga itu mengikuti norma-norma yang berlaku. Artinya itu dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan kita harus mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam negara kita. Apakah teman-teman mengerti? Mengerti PK. Nah, selanjutnya yang terakhir kita harus tahu ada 4 asas dalam kegiatan BKP. Ada yang tahu? Saya PK. Wah, sepertinya pintar-pintar semua ya. Boleh nggak kalau PK-nya suruh satu orang menyebutkan keempat asasnya itu? Kalau misalnya salah atau kurang ya udah nggak apa-apa. Dari siapa? Siapa terlebih dahulu? Dina, silakan Dina. Ada asas kenormatifan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Oke, selanjutnya siapa mau? Silakan Mona. Yang pertama itu asas keterbukaan, Ya. yang kedua asas kesukarelaan, Ya. yang ketiga asas kenormatifan, Ya. dan yang keempat asas kesukarelaan udah. Kesukarelaan. Ya. Oke, selanjutnya Angel. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, Betul. kerahasiaan, Betul. yang keempat kesukarelaan, Betul sekali. dan yang keempat ada kenormatifan. Ya, selanjutnya ada? Oke. Itu dulu. Keterbukaan, kerahasiaan, kenormatifan, dan kesukarelaan. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada asas kesukarelaan, kenormatifan, kerahasiaan, dan yang terakhir ada asas sukarelaan. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, kita bermain game dulu ya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengakrabkan antara diri kita dengan kelompok kita. Jadi teman-teman semuanya, nama game kita itu adalah Samson, Delila, Singa. Nah, tujuan dari game ini agar kita menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan mengakrabkan diri antara anggota satu, yaitu diri kita dengan anggota lainnya. Jadi caranya itu nanti kalau saya bilang Samson, gerakannya seperti ini. Bisa ditirukan semuanya. Kalau Delila, gerakannya seperti ini. Kalau singa, seperti apa teman-teman? Wow. Oke, paham ya? Jadi kita bagi 2 kelompok. Kami sama kalian. Nanti kita saling membelakangi antara kelompok satu sama kelompok satu lagi. Kalau udah dihitung 1, 2, 3, berbalik sambil memilih karakter apa yang kelompok kalian sepakati. Nah, jadi Samson itu dikalahkan oleh Delila. Kalau Delila itu dikalahkan oleh singa. Kalau singa itu dikalahkan oleh Samson. Mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kami menang. Coba lagi ya, sampai 3 kali. 1, 2, 3. Lagi balik. Terakhir. Kalau kami menang berarti kami hebat. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Oke, mari kita lanjut kegiatan BKP kita. Silakan duduk. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk memilih topik yang mau kita bahas ya. Nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman boleh untuk menyampaikan pendapatnya topik apa yang akan kita bahas. Oke, apakah teman-teman semuanya sudah siap? Siap, PK. Baik, jadi topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah permasalahan menunda-nunda pengumpulan tugas. Boleh teman-teman ulangi? Menunda tugas. Oke, sudah paham ya apa masalahnya? Nah, menurut teman-teman sekalian, kenapa topik ini sangat penting untuk kita bahas? Saya pengen. Silakan Mona. Menurut saya
yang topik yang kita bahas supaya untuk kita juga sebagai manusia supaya tidak menunda-nunda tugas dan supaya tidak menumpuk juga tugasnya. Supaya kasih. Oke, terima kasih Mona. Selanjutnya Wina. Menurut saya topik ini penting dibahas karena relevan dengan kita sebagai yang mahasiswa ataupun siswa ya kan. Karena kan kita sering terlambat mengumpulkan tugas. Jadi topik ini sangat penting bagaimana agar kita dapat mengetahui bagaimana solusinya. Betul sekali. Selanjutnya siapa tadi? Sudah tidak ada Sudah tidak ada? Tidak. Oke, jadi saya simpulkan kalau topik ini sangat penting dibahas karena tadi Wina bilang sangat relevan untuk kita mahasiswa ya Wina. Selanjutnya seperti yang kata Mona tadi, agar kita nantinya tidak menumpuk tugasnya dan menjadi lebih panik lagi karena lebih banyak tugas. Begitu Mona? Iya, Oke, selanjutnya menurut teman-teman, apa sih faktor yang menyebabkan menunda-nunda pengumpulan tugas ini? Boleh angkat tangannya? saya PK. Wah, banyak sekali. Siapa dulu? Di Mona dulu? Silakan Mona. Faktor ya kan? Ya, PK? faktor. Faktornya itu mengutamakan hal-hal yang tidak penting PK. Oke, menurut Mona itu. Selanjutnya siapa? Saya Ya, Wina. faktor penyebabnya itu karena kita malas, kita ingin terus bermain handphone ya kan, di aplikasi TikTok, Instagram gitu. Oke, selanjutnya Cecil. Karena kita berpikir kayak nanti juga bisa, nanti juga pasti siap. Oke. Jadi terus-terusnya sehingga tugas itu menjadi menumpuk. Nah, betul sekali. Selanjutnya Sama PK. Wina. Oh, sama. Oke, jadi saya simpulkan kalau topik ini tuh faktor-faktor penyebabnya menunda-nunda pengumpulan tugas ini tadi ada karena malas, selanjutnya karena merasa lebih mengutamakan hal lain dibanding tugas, dan selanjutnya kita tidak fokus untuk mengerjakan tugas ini dan malah melihat sosmed seperti TikTok, Instagram dan lain-lain, begitu ya? Oke, selanjutnya menurut teman-teman apa dampak dari menunda-nunda pengumpulan tugas ini? Boleh angkat tangan? Saya Ya, tadi Angel duluan, silakan Angel. Dampaknya itu adalah jadi tugasnya bakal menumpuk, jadi kita bakal keteteran gitu, jadi bakal nggak fokus buat kerjain tugasnya gitu PK. Oke, selanjutnya Tina. jadi dampaknya adapun nilai kita jadi lebih berkurang karena mungkin kita terlambat mengerjakannya. Ya, Sudah itu aja. selanjutnya siapa tadi? Silakan Wina. Jadi dampaknya itu kita menjadi keteteran karena semua tugas kita selesaikan di hari itu juga. Oke, jadi dapat saya simpulkan kalau dampaknya ini tugas kita bisa jadi keteteran, kita jadi terlambat mengumpulkan, dan mungkin kita jadi dapat nilai yang bisa dibilang jelek gitu ya. Apakah semua setuju? Setuju. Tadi dampak, sekarang kita bahas tentang solusi. Jadi menurut teman-teman, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak berperilaku menunda-nunda pengumpulan tugas lagi? Ya, silakan Tina. Yang pertama, setelah kita diberikan tugas, kita wajib menyelesaikan langsung tugas tersebut tanpa menunda-nunda waktu lagi. Ya, silakan Cecil. Ketika ada waktu luang, di situ kita langsung mengerjakan tugas, bukan di waktu luang itu kita pakai untuk hal yang tidak penting, scroll TikTok, buka sosmed dan lain sebagainya. Ya. Satu lagi siapa? Oke. Ian. Seperti yang dibilang kedua teman saya tadi, jangan menunda-nunda, langsung mengerjakan tugasnya, dan jika ada waktu luang langsung mengerjakan. Dan saya tambahi, kita bisa menggunakan cara mencicil. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Tidak baik. Dapat saya simpulkan kalau misalnya solusinya itu mengutamakan tugas, mengerjakan tugas terlebih dahulu dibanding pekerjaan yang lainnya yang mungkin kurang penting. Selanjutnya bisa dicicil ketika ada waktu luang. Selanjutnya tadi Dina sampaikan apa? Lupa. Ayo. Lebih mengutamakan tugas dibanding pekerjaan lainnya, begitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu solusi. Oke. Ayo teman-teman ingat solusi apa yang teman-teman sampaikan tadi. Kemudian saya ingin tahu komitmen apa sih yang boleh teman-teman lakukan sesuai dengan solusi yang teman-teman sampaikan tadi. Ya, yang mengatakan solusi tadi, ayo. Angkat tangannya. Oke.
Dina? Jadi komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengerjakan tugas lebih cepat. Oke. Cecil? Saya akan menggunakan waktu luang saya untuk mengerjakan tugas, bukan hal lain yang tidak penting. Oke. Selanjutnya? Saya akan lebih terfokus pada tugas dibandingkan hal-hal yang lain yang tidak berguna dan mencicil-cicil tugas yang lebih mudah untuk dikerjakan. Lebih mudah terlebih dahulu gitu. Ada yang lain? Tidak, PK. Tidak? Semua setuju? Setuju, PK. Oke, selanjutnya untuk setelah kita membahas topik ini, tadi ada kenapa penting dibahas, ada faktor penyebab, ada juga dampaknya, kalian sudah mengemukakan solusi dan berkomitmen. Nah, ada baiknya kita melakukan game terlebih dahulu ya. Gamenya ini agar kita dilatih meneguhkan komitmen kita. Silakan berdiri teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi nama gamenya itu adalah Angin Berhembus. Nah, jadi tujuannya ini untuk mengajari kita meneguhkan komitmen kita. Oke? Jadi caranya itu kita berdiri di tempat kita masing-masing agak berjarak. Ingat tempatnya masing-masing ya. Kalau saya sebutkan angin berhembus ke arah ciri-ciri tertentu, yang merasa memiliki ciri-ciri itu berpindah ke tempat temannya yang lain. Nah, kalau tidak merasa memiliki ciri-ciri itu, jangan berpindah, tetap berdiri di tempat. Oke? Kita mulai. Angin berhembus ke yang bajunya ada warna biru. Oke. Masih kurang konsen ya. Sekali lagi. Dua kali lagi. Angin berhembus ke arah yang pakai jilbab. Oke, betul. Sudah mulai konsen. Angin berhembus ke arah yang pakai baju putih. Oke. Ya, tepuk tangan. Mari kita lanjutkan kegiatan BKP kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau bermain game peneguhan komitmen. Selanjutnya, setelah kita mengikuti kegiatan hari ini, ada baiknya kita refleksikan diri kita terlebih dahulu dengan menggunakan BMB3. Semua sudah familiar kan dengan BMB3? Sudah, PK. Jadi boleh nggak saya tahu apa aja isi BMB3 itu? Kita bilang sama-sama ya. Yang pertama, berpikir, merasa, bertindak, bersikap, bertanggung jawab, bersikap. Nah, kita mulai dari berpikir. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang berpikir? Ya, Saya silakan, berpikir Cecil. untuk tidak menunda-nunda pengerjaan tugas lagi agar tidak menumpuk. Ya, silakan, Angel. Saya berpikir kalau menunda-nunda tugas itu tidak baik, ya dampaknya itu banyak. Jadi kita harus lebih fokus lagi untuk mengerjakan tugas kita. Ya, selanjutnya ada lagi? Tidak, PK. Ya. Yang kedua itu merasa. Ada? Ada, PK. Ya, silakan. Perasaan saya itu yang pertama itu sangat senang ya, karena ini saya dapat mengetahui bagaimana cara saya untuk menyelesaikan tugas saya, fungsinya gitu. Oke, Tian? Sama seperti teman saya, BK. Saya merasa senang, terbantu, bahagia, gembira karena bisa mendapatkan solusi yang tidak pernah saya pikirkan. Oke, selanjutnya itu ada bersikap. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, PK. Silakan, Nina. Jadi saya akan bersikap untuk lebih cekatan dalam mengerjakan tugas agar tugasnya tidak menumpuk. Ada yang lain? Ya, Jadi saya akan bersikap lebih tegas lagi kepada diri saya agar saya tidak bermalas-malasan dan tidak menunda-nunda pengumpulan tugas. ya. Satu lagi ada? Tidak, PK. Tidak. Yang selanjutnya itu dari BMB3 ada bertindak. Ada yang mau disampaikan, berpendapat? Bertindak. Saya, PK. Ya, silakan, Dina. Saya akan bertindak untuk mengerjakan tugas dan tidak akan membiarkan tugas itu menumpuk dengan banyak yang akan membuat saya stres. Oke, selanjutnya Cecil silakan. Oke, jadi saya akan membuat jadwal pengerjaan tugas agar ketika saya lupa, saya melihat jadwal saya dan saya langsung bisa, oh hari ini tugasnya. Oke, itu bagus sekali. Selanjutnya ada lagi bertindak. Semua setuju ya? Setuju, PK. Selanjutnya apa teman-teman? Bertanggung jawab. Oke. Sebenarnya PK ingin sekali ini semua menyampaikan bertanggung jawab. Oke. Siapa terlebih dahulu tadi?
Oke, Angel. Saya akan bertanggung jawab untuk tidak menunda tugas saya. Saya akan lebih fokus lagi. Saya akan membuat atau mengatur waktu saya. Seperti kata saya sendiri, membuat catatan untuk tugas-tugas saya. Oke. Selanjutnya Mona. Sama juga dengan Angel, saya bertanggung jawab untuk tidak menunda-nunda tugas dan mengerjakan tugas tepat waktu supaya tidak numpuk. Oke, selanjutnya siapa? Cecil. Saya bertanggung jawab atas solusi yang sudah saya berikan tadi, seperti membuat jadwal, tidak menunda-nunda tugas sehingga menumpuk. Oke, selanjutnya Jadi saya akan bertanggung jawab untuk tidak akan bermalas-malasan lagi, dan saya akan bertanggung jawab untuk melewati hal-hal yang tidak penting agar saya dapat mengerjakan tugas. Oke, ada lagi? Tidak PK. Oke, semua sudah menyampaikan BMB 3-nya ya. Iya, PK. Saya selaku PK sangat senang sekali karena semuanya berpartisipasi dan aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, adakah di antara teman-teman yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Tidak PK. Oke, izinkan saya menyampaikan pendapat saya dan menyimpulkan kegiatan hari ini. Jadi, PKP ini adalah kegiatan yang sangat membantu kita karena kita di dalamnya membahas topik umum atau permasalahan umum yang sangat relevan bagi kita terutama mahasiswa. Nah, di dalamnya kita membahas kenapa ini penting, apa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah ini, apa dampaknya, apa solusinya, dan kita juga diajari untuk berkomitmen mengerjakan solusi tersebut. Nah, seperti topik tadi itu adalah permasalahan menunda-nunda pengumpulan tugas. Nah, begitu. Setuju semuanya? Setuju, PK. Oke. Teman-teman semuanya, kegiatan kita pada hari ini hampir berakhir. Nah, sebelum menutup, apa perasaan atau kesan teman-teman setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ya, silakan Cecil. Saya merasa senang, gembira, semua lah karena saya terbantu atas topik yang dibahas pada pertemuan ini. Oke, silakan Mona. Saya merasa senang PK karena topik yang kita bawakan ini menjadikan sebuah inspirasi buat kita semua, yang terutama untuk mahasiswa supaya tidak menumpuk tugas lagi. Ya, betul. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Selanjutnya, untuk kegiatan BKP selanjutnya, saya ingin tahu di mana kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Di Hanif PK. Di Hanif. Kapan? Jam 10.30. Senin PK. Oke, satu-satu. Pada hari apa? Senin. Di mana? Hanif. Jam berapa? 10.30. Oke. Apa pesan yang ingin teman-teman sampaikan untuk kegiatan selanjutnya? Ya, silakan Dina. Saya mau semua teman-teman lebih terbuka dan bisa memberi tanggapan. Udah itu aja. Ada lagi? Tidak ada. Misalnya tepat waktu datang atau apa gitu? Ya, itulah PK. Ya, tepat waktu datang. Dan lebih berani menyampaikan pendapatnya, jangan malu-malu, begitu kan? Oke, selanjutnya berakhir sudahlah kegiatan BKP kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Izinkan saya memimpin doa lagi dengan membawakan ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan. Buat teman-teman yang berbeda agama dengan saya atau non-Kristen bisa berdoa dalam hatinya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Terima kasih Bapak atas kehadirat-Mu dan berkat-Mu dari kegiatan awal sampai akhir ini. Engkau selalu menyertai kami Bapak. Tuhan, kami telah membahas topik BKP kami pada hari ini, yaitu permasalahan tentang menunda-nunda pengumpulan tugas. Kiranya Tuhan kami dapat mengerti setiap pembahasan yang kami bahas pada hari ini. Tadi juga kami sudah menyampaikan solusinya Bapak, apa yang dapat kami laksanakan. Kiranya kami dapat mengikuti solusi tersebut dengan berkomitmen untuk terus mengumpulkan tugas kami dengan tepat waktu Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan bubar dan melaksanakan kegiatan kami yang lainnya secara terpisah. Berkati kami masing-masing dalam kegiatan kami, apapun nanti kegiatan kami Bapak. Ya Tuhan, banyak sekali dosa yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Kami memohon ampunilah kami Bapak, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi terlebih dahulu lagunya BKP. Tahu teman-teman? Tahu. Kita sambil duduk aja ya, karena teman-teman semuanya ada yang kurang sehat ya kan? Oke, jadi 1, 2, 3.
BKP. BKP. Kalau ada sur di ladang, ayo kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita BKP lagi. BKP. BKP. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya teman-teman. Terima kasih.